Untuk kesempatan pertama saya persilakan untuk membuka Al-Quran dan dibaca. Pak Nurjaman ya, silakan Pak. Pak. Quran surat apa Pak? Ada Al-Baqarah. Silakan pilih ayat apa, ayat berapa. Bebas. Ayatnya bebas Pak? Atau ditentukan Bapak? Ya, silakan Bapak pilih ayat apa ya. Oh. Ayat 10 Pak ya? Ya. Langsung aja Pak, langsung aja baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada. Walahum adzabun alim bima kanu yakdibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana syufaha ala innahum humus syufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innaun. Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya, sudah Pak? Sadaqallahul adzim. Oke. Pak Sanui, silakan Pak. Ayat berapa Pak? Hidupkan dulu ya. Apa? Ya sambung aja kalau bisa yang tadi. Tadi sampai ayat berapa? Sampai ayat 15 Pak. Al-Baqarah sampai ayat 15. Ayat 16. Sekarang ayat 16 ya. Boleh pakai mujawaz Pak atau murattal ya. aja? Ya, terserah Bapak mau pakai apa. Kalau Qori ya gaya Qori ya. Kalau penumma Qori Pak, mau pakai nadam. Coba pakai mujawaz ya Pak. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك
ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون Cukup, Pak. Sadaqallahul azim. Nah, ini mantap ini Pak. Sanu ini Ori ya. Ori di mana Pak? Kabupaten Pak? Atau provinsi? Baru kabupaten, Pak. Kabupaten ya. Alhamdulillah ya. Insyaallah. Baik, kita lanjut Ibu Juleha. Bu Juleha. Maaf Pak, dari air. Oh. Ya, silakan Bu. Yang mana aja ya Pak? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskhuruna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kanan nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum wal ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ala inna nasrallahi qarib. Shadaqallahul azim. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ya, sama-sama Pak. Baik, saya mulai dari Pak
siapa nih, Pak Nurjaman ya? Panggilannya Pak Nurjaman ya. Suara saya jelas Pak Nurjaman? Suara saya jelas nggak? Suara saya jelas tak Pak Nurjaman? Ini suara saya bisa didengar tak Pak? Bisa jelas sekali. Jelas Pak, kalau di sini. Pak Nurjaman ini, suara Pak Nurjaman ini tidak kedengaran sebabnya. Bentar. Nah, jelas Pak, Oh, jelas ya, Pak. udah. Barusan mikrofonnya. Ya, ya. Oh iya. Siap. Oke, yang lain dimutkan dulu ya Pak Nurjaman, nanti gantian. Baik Pak Nurjaman, kemarin di modul kan ada membaca ya atau belajar tentang apa teori-teori belajar Pak ya. Iya. Teori belajar ini biasanya dijadikan landasan juga dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Bahkan materi yang akan kita disampaikan itu kan disesuaikan juga dengan teori mana yang akan kita pakai ya untuk materi itu. Bisa Pak Nurjaman jelaskan Pak? Teorinya Pak? Ya, ya dikaitkan dengan materi yang Bapak sampaikan dalam RPP itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teorinya, saya menggunakan teori mungkin menggunakan model game-based learning, Pak, atau model pembelajaran berbasis permainan yang mengikuti dan melibatkan pengguna dengan tujuan akhir tertentu seperti mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi pada RPP ini saya menggunakan metodenya metode game-based learning sama wawancara dan pemberian materi ke anak gitu Pak. Kalau yang teori belajar Pak, yang teori belajar yang Bapak tahu apa Pak? Kalau teorinya, bentar Pak. Teori maksudnya gimana Pak? Bentar, kurang jelas barusan. Kan teori belajar itu kan ada beberapa macam ya. Bapak Ya. bisa jelaskan Pak teori belajar apa saja? Halo? Ya bisa dijelaskan enggak Pak teori belajar apa saja? Pak ini Pak Sanui bisa? Halo? Pak Sanui teori belajar apa Pak Sanui? Ya, coba. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teori wabarakatuh. belajar itu semuanya ada 4 Pak. Yang pertama adalah Iya. heuristik, yang kemudian kognitif, terus humanistik dan konduktivisme. Ya. Nah pada RPP saya dalam teori pembelajarannya adalah dalam Quran Surat Al-Kafirun menggunakan teori kognitivisme Pak. Dalam arti teori membangun pemahaman siswa, kreativitas secara aktif yang didasarkan pada pengalaman belajar dan pengetahuan dari sumber belajar. Jadi kognitif itu proses pembelajarannya. Kalau humanistik kan hasil dari pembelajarannya seperti apa. Kalau sudah berubah berarti itu namanya kan sudah ini. Nah, kalau kognitif itu proses pembelajarannya Pak. Gitu. Saya ngambilnya teori pembelajaran kognitivisme gitu. Bapak bisa tambahkan Pak dari 4 itu tadi pengertiannya? Oh, ya kalau menurut pengertiannya teori behavioristik itu adalah berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Nah, menurut teori behavioristik ini, dalam proses belajar mengajar, yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku.
Jadi kalau umpamanya anaknya dari, kalau Al-Kafirun ya Pak ya, kalau tadinya tidak Iya. tahu tentang ayat Al-Kafirun, kemudian artinya, kemudian maknanya, nah kemudian menjadi tahu, maka itu adalah behavioristik. Jadi sukses umpamanya pembelajaran behavioristik. Tetapi kalau umpamanya dalam pembelajaran behavioristik itu anak itu sama saja ketika sebelum belajar dengan sesudah belajar, maka itu berarti tidak berhasil pembelajaran. Itu yang pertama. Untuk kelebihan teori belajar behavioristik sebetulnya banyak Pak. Saya akan mengutip mengambil dua saja mungkin. Yang pertama, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Kemudian yang kedua, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri. Tetapi ketika murid kesulitan baru bertanya kepada gurunya. Kemudian kekurangannya teori belajar behavioristik ini, tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavioristik ini. Jadi sebagian saja. Yang kedua, guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah disiapkan. Kemudian yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif itu adalah tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Nah, berdasarkan teori kognitif ini, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Jadi, tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang diamati. Jadi, proses belajarnya kalau kognitif itu. Kalau yang tadi behavioristik, hasil daripada pembelajarannya. Selanjutnya adalah teori yang keempat, teori konstruktivisme, yaitu pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman yang telah dilewatinya. Jadi konstruktivisme itu membangun supaya siswa itu aktif gitu. Ya. Jadi teori belajar konstruktivisme ini adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern depan. Kemudian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik itu ya perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Jadi perkembangan kemanusiaannya, pengetahuan dari kepribadiannya maksudnya, Pak. Jadi kepribadiannya. Nah, teori ini bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan yang positif. Itu mungkin Pak. Cukup. Oke, makasih Pak. Bu Julaiha? Ya Pak. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa teori yang akan saya kemukakan, diantaranya ada 4 teori. Yang pertama yaitu teori behavioristik, yakni teori yang memiliki fokus pada hasil yang bisa diukur dan dilihat. Artinya hasilnya bisa kita perhatikan atau kita amati. Dan teori ini beranggapan bahwa agar tingkah laku yang diharapkan menjadi rutinitas, maka diperlukan perulangan. Jadi supaya hasil belajar itu menjadi kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk teori behavioristik, adanya perubahan tingkah laku khususnya pada peserta didik. Yang kedua, teori kognitif, yaitu teori yang memiliki paham bahwa proses belajar berlangsung secara bersambung dan lengkap. Artinya kalau tersendat ataupun diganti ataupun tidak lengkap atau tidak bersambung, artinya bukan sebuah teori kognitif, karena teori kognitif itu harus lengkap dan bersambung, artinya berkesinambungan. Dan guru bukanlah sumber evaluasi dan kepatuhan murid, namun teori ini merefleksikan hal-hal yang dikerjakan oleh murid yang juga diperintah dan dikerjakan oleh guru. Kemudian yang ketiga adalah teori humanistik, yaitu teori yang memanusiakan manusia istilahnya, yang mana teori ini memandang proses belajar akan menjadi sukses jika peserta didik dan lingkungannya itu ikut menjadi manusia seutuhnya. Dan pada teori ini guru memiliki peran sebagai
fasilitator. Jadi guru ini hanya sebagai fasilitator untuk menunjukkan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, juga sebagai motivasi kesadaran tentang makna kehidupan para muridnya. Dan yang keempat adalah teori konstruktivistik, yaitu teori yang memiliki anggapan bahwa jika persoalan ditampilkan dari pancingan internal, jadi masalah itu timbul dari tiap pribadi masing-masing, yang mana teori ini juga disimpulkan sebagai usaha untuk membuat formasi hidup yang memiliki kebudayaan yang kekinian. Begitu Pak, mungkin dari saya. Oh iya, di dalam perangkat pembelajaran Ibu menggunakan teori apa, Bu? Saya teori konstruktivisme, kognitivisme, sama behavioristik, Pak. Alasannya kalau dikaitkan dengan materinya gimana? Saya kan surat Al-Fatihah, anak yang tadinya untuk behavioristik yang tadinya belum mengenal ataupun mungkin pelafalannya mungkin dia agak terbata-bata atau sebagainya, jadi adanya perubahan supaya membacanya lebih jelas, lebih mudah. Kemudian untuk kognitivisme yang mungkin tadinya anak baru hanya mengenal, sekarang dapat, oh begini bentuknya, ayatnya seperti ini, meskipun hanya sebatas dengan melihat tanpa dia belum memahami kalimat ini dibacanya alhamdulillah atau apa gitu. Terus yang ketiga, teori konstruktivisme berdasarkan pengalaman, biasanya kan anak kalau lingkungannya itu muslim, biasanya kan disuruh untuk mengaji ataupun di rumah juga dibimbing oleh orang tuanya, apalagi surat Al-Fatihah biasanya selalu dilaksanakan sholat di rumah, anak juga kan hal yang pertama pokok itu adalah surat Al-Fatihah, begitu Pak. Oke, cukup Bu. Pak Nurjaman tadi sudah gabung belum? Oh, iya Pak. Siap Pak. Gimana Pak Nurjaman? Sudah dengar kan? Oh. Ya, siap. Mungkin tadi kurang persiapan aja, Pak. Langsung aja, Pak. Ya. Ya. Teori Bismillahirrahmanirrahim. Maaf sebelumnya Pak tadi ya kurang persiapan lah. Saya jujur kurang persiapan. Untuk teori macam-macam teori belajar. Untuk teori belajar ada 4 teori Pak ya. Yang pertama teori behavioristik, yaitu teori memiliki fokus pada hasil yang diukur atau dilihat. Teori ini beranggapan bahwa agar tingkah laku yang diharapkan menjadi rutinitas bagi siswa. Jadi rutinitas siswa yang ditanamkan, yang dibiasakan gitu Pak ya. Yang selanjutnya teori kognitif, itu teori yang memiliki paham bahwa proses belajar berlangsung secara bersambung atau lengkap. Guru di sini sebagai sumber evaluasi dan kepatuhan diri. Teori ini merefleksikan hal yang dikerjakan oleh murid yang juga diperintah dan dikerjakan oleh guru. Yang selanjutnya teori humanistik, yaitu yang memanusiakan manusia. Teori ini memandang proses belajar akan memiliki sukses jika pelajar telah mampu mengetahui lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori ini peranan guru memiliki peran sebagai fasilitator yang memberikan motivasi secara kesadaran tentang makna kehidupan pada murid. Yang selanjutnya teori konstruktivistik, yaitu teori yang memiliki anggapan bahwa jika persoalan ditampilkan dari pancingan internal. Teori ini disimpulkan sebagai usaha untuk membuat formasi hidup yang memiliki budaya kekinian. Mungkin itu penjelasan tentang teori belajar, Pak. Gimana, Pak? Saya kembali Bu Juleha ya. Bu Juleha, dalam perumusan tujuan itu kan ada perumusan IPK dulu ya, ada tujuan ya. Ada tujuannya ABCD ya.
Ibu Ya, bisa tujuan jelaskan pembelajaran. Bu bagaimana cara Ibu merumuskan itu kemudian dikaitkan dengan TPACK teknologi yang dipakai. Silakan Bu. Oh, tujuan pembelajaran yang saya tuliskan ini berdasarkan indikator yang saya ambil dari kompetensi dasar. Kemudian untuk TPACK-nya saya menggunakan flat panel, gambar-gambar dan lain sebagainya, Pak. Ya. Terus Bu. Di sini saya menghasilkan dari standar kompetensi dasar 1.2 terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua adalah menunjukkan sikap kasih sayang dan peduli pada sama sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Fatihah. Dan yang ketiga, pengetahuannya dari kompetensi dasarnya memahami pesan-pesan pokok Quran surat Al-Fatihah. Kemudian keterampilannya melafalkan Quran surat Al-Fatihah, dan keterampilan yang kedua menunjukkan hafalan Quran surat Al-Fatihah, sehingga menghasilkan beberapa indikator, diantaranya ada 15 indikator pencapaian yang saya bahas dalam 2 kali pertemuan, yang mana satu pertemuannya 4 kali 35 menit. Yang pertama adalah mencermati pelafalan Quran surat Al-Fatihah. Dikarenakan anak kelas 1 itu belum bisa untuk memahami, maka saya berikan gambar ataupun slide yang mana berisi surat Al-Fatihah supaya anak itu dapat mencermati, dan sekaligus saya mencontohkan untuk pelafalannya, baik secara klasikal ataupun individual. Yang kedua, anak-anak disuruh untuk indikator pencapaian kompetensi dasarnya adalah menyimak pesan-pesan yang terkandung di dalam Quran surat Al-Fatihah secara klasikal atau individual, yang mana saya jelaskan pesan yang terkandung dalam surat Al-Fatihah, yaitu tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan indikator pencapaian yang ketiga, melalui motivasi guru mengajukan pertanyaan tentang pelafalan. Artinya anak disuruh untuk melafalkan atau membacakan ayat sesuai gambar ataupun slide yang saya tampilkan. Dan yang selanjutnya, mengajukan pertanyaan, misalnya siapakah yang sudah mengetahui lafal Quran surat Al-Fatihah ayat ke-1 misalnya. Mungkin ada di antara anak yang memang di rumahnya sudah terbiasa dan sering diajak oleh orang tuanya untuk membaca, jadi anak tersebut bisa tahu untuk melafalkan Quran surat Al-Fatihah ayat pertama. Dan yang ketiga, dan selanjutnya mendiskusikan pesan-pesan yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Selanjutnya berpasangan untuk mendiskusikan tentang keterkaitan pesan Quran surat Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang kasih sayang. Yang selanjutnya adalah membuat rumusan hasil diskusi kelompok tentang pesan-pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Fatihah, menghubungkan tentang pesan surat Al-Fatihah dan menirukan Quran surat Al-Fatihah atau menirukan pelafalan surat Al-Fatihah yang dibacakan. Kemudian yang selanjutnya menampilkan pelafalan Quran surat Al-Fatihah yang benar dari guru ataupun dari siswa yang sudah fasih. Selanjutnya setelah melafalkan, belajar untuk menghafal indikatornya, yaitu setelah tahu lafalnya, anak diharapkan mampu menghafal meskipun mereka belum memahami dan belum mengetahui mana bunyi surat Al-Fatihah ayat per ayat. Kemudian menampilkan. Kalau dikaitkan dengan ini Bu, bentar Bu, kalau dikaitkan dengan PBL, bagaimana Ibu pendekatan PBL-nya? Problem based learning, pendekatan PBL. Anak itu biasanya kan anak itu di rumahnya, kalau di rumah anak itu dengan orang tua agak susah untuk belajar. Nah, di sekolah kita harapkan dengan banyaknya siswa yang lain belajar bersama-sama, anak-anak yang tadinya tidak lancar
melafalkan surat Al-Fatihah diharapkan lebih lancar untuk melafalkannya gitu Pak. Karena belajar kalau dengan orang tua susah. Kalau PBL itu kan ini Bu, kita menyajikan masalah, kemudian siswa berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kalau seperti itu saya mungkin menyuruh mereka untuk membacakan ayat per ayat. Ataupun gitu. saya menampilkan ayat dan menyuruh mereka untuk membacakannya gitu Pak. Udah cukup Bu. Pak Sanui gimana Pak Sanui? Model tujuan pembelajaran ABCD itu ada 4 ya Pak semuanya. Yang pertama artinya peserta, kemudian behavior, perilaku, kemudian kondisi atau kondisi, artinya tindakan. Untuk nomor tujuan pembelajaran yang dalam kompetensi dasar yang pertama adalah membaca Quran surat Al-Kafirun, bahwa siswa dapat membaca Al-Quran surat Al-Kafirun dengan jelas dan benar, dan menyebutkan arti dari Quran surat Al-Kafirun dengan benar, dan menunjukkan hafalan Quran surat Al-Kafirun. Adapun kalau PT ACK Pak, itu saya melalui video pembelajaran. Jadi anak memperhatikan, kemudian nanti menyimpulkan. Bentuk pembelajaran PBL-nya. Untuk pembelajaran PBL-nya ini Pak, siswa mencari dulu di Al-Quran gitu, di Al-Quran, kemudian kalau tajwidnya, kemudian makhraj dan huruf yang kira-kira tertuker gitu. Tambah lagi Pak. Suaranya ini Pak, nggak ada. Pak Nurjaman lagi. Udah cukup Pak Sanui, cukup ya. Ya Pak. Langsung Pak. Silakan Pak Nurjaman. Siap. Tujuan pembelajaran dari proses dari RP ini yang pertama menyebutkan waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan benar, dengan sejarah-sejarahnya, mungkin sejarah Nabi Muhammad, kapan lahirnya, di mana waktunya, kapan tahunnya, mungkin itu tujuan untuk pembelajaran yang pertama. Yang kedua,
menjelaskan kejadian yang luar biasa yang terjadi saat Nabi SAW kecil dengan tepat. Jadi anak dapat menjelaskan sejarah bagaimana ketika Nabi Muhammad dilahirkan ada kejadian yang mana pada waktu itu ada tentara bergajah ya Pak ya yang akan menghancurkan Ka'bah itu ya. Jadi anak dipancing untuk mengetahui dan harus bisa menjelaskan bagaimana kejadian-kejadian yang ada pada saat Nabi Muhammad dilahirkan. Yang selanjutnya menyebutkan 5 keberhasilan dagang Nabi Muhammad SAW ketika berdagang bersama pamannya itu Abu Thalib ya. Yang selanjutnya anak mendefinisikan proses dakwah pada periode Mekah dengan tepat sesuai dengan materi yang dijelaskan kepada anak. Yang selanjutnya menyebutkan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dengan tepat dari golongan laki-laki siapa, dari golongan perempuan siapa, ditanyakan satu-satu dan dijelaskan satu persatu. Yang selanjutnya menjelaskan tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan tepat. Jadi bagaimana sejarah Nabi dakwah di Mekah, prosesnya bagaimana, pertama kan secara sembunyi-sembunyi, kemudian secara terang-terangan, yang selanjutnya kan secara terang-terangan, kalau secara sembunyi-sembunyi prosesnya bagaimana, anak bisa mengerti dan menjelaskan. Yang selanjutnya menyajikan kisah Nabi Muhammad SAW pada waktu kecil dengan baik. Jadi anak menjelaskan tentang akhlak dan kepribadian Nabi Muhammad SAW pada waktu masih kecil menuju ke remaja. Yang selanjutnya menceritakan tentang dakwah Islam di Mekah dengan tepat. Jadi perjuangan Nabi Muhammad menyampaikan wahyu Allah di Mekah itu prosesnya bagaimana, anak bisa menjelaskan satu persatu proses dakwahnya di kota Mekah. Gimana Pak? Cukup Pak. Saya lanjutkan dengan Pak Sanui. Masih ini. Baik Pak Sanui, di perangkat pembelajaran itu kan diantaranya ada tentang materi ajar ya. Kemudian media yang digunakan. Nggak dengar ya? Ya, dengar. Kalau di dalam perangkat pembelajaran atau salah satunya RPP itu kan ada tentang materi ajar, ada media, ada LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Bapak bisa mengaitkan hal-hal itu terhadap pembelajaran dengan pengembangan HOTS, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam RPP saya, pendekatan saya itu adalah saintifik. Saintifik itu adalah pendekatan salah satunya model pembelajaran yang dalam prosesnya memuat kaidah-kaidah keilmuan. Mulai dari pengumpulan data dengan observasi, menanya, melakukan eksperimen, mengolah informasi atau data sampai kepada mengkomunikasikan. Kemudian dalam model pembelajaran saya di RPP adalah menggunakan pembelajaran make a match. Jadi sintak model pembelajaran make a match itu adalah yang pertama guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi potongan ayat dari surat Al-Kafirun. Kemudian beberapa kartu yang lain berisi terjemah dari masing-masing ayat dari surat Al-Kafirun. Jadi kita menyediakan potongan-potongan ayat gitu. Kemudian potongan-potongan arti dari surat Al-Kafirun. Kemudian setiap siswa mendapat satu buah kartu ya yang tadi sudah disiapkan. Kemudian tiap siswa memikirkan jawaban soal kartu yang dipegang. Jadi ketika sudah dapat nih di kartunya penggalan-penggalan ayat kemudian arti, maka siswa itu memikirkan untuk mencari jawaban. Kira-kira seperti umpamanya kita mendapatkan
eh, kalimat kul umpamanya. Nah, katakanlah umpamanya. Nah, jawaban katakanlah itu harus kita ini cari gitu. Ada di mana gitu. Kemudian setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya dibacakan terlebih dahulu bunyi ayat dan arti dari kartu tersebut. Umpamanya udah dapat di kelompok 1 nih A umpamanya kata al-kafirun, maka di kelompok B umpamanya gitu arti dari pada al-kafirun itu apa gitu. Maka setelah itu dapat dibacakan si anak itu, kemudian nanti ke kelompok B dibacakan artinya. Selanjutnya setelah satu babak kartu dikocok lagi, kemudian setelah dibagikan tadi umpamanya ke satu kelompok dibagikan, kemudian dipresentasikan yang satu, nah nanti dikocok ulang umpamanya yang satu, yang kelompok 1 kebagian ayat Al-Qur'annya, yang kelompok 2 kebagian artinya. Nah, ketika di cermin berikutnya dibalik umpamanya yang kelompok A yang artinya, kelompok B kemudian Al-Qur'annya. Demikian seterusnya. Nah, dalam sumber belajar saya, saya mengambil buku dari buku guru dan buku siswa, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kemudian juz amma, kemudian terjemahnya, kemudian Al-Quran dan terjemahnya. Adapun medianya adalah gambar pada buku siswa tersebut, kemudian PowerPoint yang saya siapkan, sudah disiapkan gitu. Kemudian untuk alatnya laptop, infocus, layar, dan alat peraga potongan ayat yang tadi saya berikan. Kemudian untuk LKVD-nya, gambar kerja peserta didiknya, siswa dibagi menjadi 4 kelompok. Siswa siswi dalam satu kelompok harus menyusun potongan-potongan kertas berukuran 3 sampai 5 cm yang sudah disediakan. Kemudian siswa mencocokkan potongan-potongan kertas yang berisi penggalan ayat dan arti surat Al-Kafirun sehingga kata-kata tersebut tersusun menjadi kalimat ayat dan arti yang utuh. Kemudian kelompok yang telah menyelesaikan penyusunan ayat dan arti kelompok yang telah menyelesaikan penyusunan ayat dan arti yang utuh kemudian mencocokkan, memasangkan ayat dan artinya dengan tepat. Jadi ketika sudah terkumpulkan ayat umpamanya dari potongan tadi dengan arti yang tadi, kemudian cocokkan apakah benar atau tidak. Nah, kemudian tiap kelompok harus memasangkan atau mencocokkan satu ayat dan artinya. Jadi jadi setelah diperhatikan betul atau tidak, kemudian dicocokkan satu ayat. Jadi satu ayat utuh, kemudian satu ayat arti. Selanjutnya tiap kelompok menyusun ayat berikutnya, artinya dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Jadi disusun. Ketika tadi sudah perkata kemudian benar, maka disusun dari ayat 1 sampai dengan ayat terakhir berikut artinya. Itu mungkin Pak dari saya. Cukup Pak. Mau. Baik, Bu Julaiha, silakan Bu Julaiha. Kaitan RPP saya dengan soal kalau untuk kelas 1 memang agak susah memilih antara soal hot dan lotnya Pak, karena memang anak kelas 1 itu baru mengenal. Tetapi di sini memang saya harus mengaitkan RPP saya dengan soal hot, yaitu diantaranya model pembelajaran saya pada surat Al-Fatihah ini yaitu menggunakan model pembelajaran indeks Karmatch atau mencari pasangan dari pesan surat Al-Fatihah ataupun ayat dengan bunyi ayat. Terus media pembelajarannya
yaitu flat panel, gambar atau foto, spidol atau whiteboard dengan menuliskan bunyi lafal ayat surat Al-Fatihah. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya diantaranya saya menampilkan gambar, kemudian saya membacakan pelafalannya, kemudian diikuti oleh anak-anak. Dan pada dasarnya anak kelas 1 itu belum memahami, artinya belum mampu untuk melafalkan surat Al-Fatihah secara per ayat kalau tidak ditirukan, karena mereka hanya menirukan bunyi pelafalannya dengan melihat tanpa mereka paham bahwa yang ditulis itu bunyinya seperti apa kalau tidak ditirukan oleh kita. Jadi pada dasarnya memasangkan surat Al-Fatihah dengan urutan ayatnya ini soal hot buat kelas 1 karena harus ditirukan dulu bacaannya. Dan kalaupun untuk mengurutkan ayat, mereka juga baru bisa untuk kalau kita bacakan saja, contohnya misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, baru mereka bisa menyebutkan itu ayat kedua. Kalau diberitahu sama guru dari ayat pertama, baru mereka bisa membedakan tanpa bisa memahami bahwa kalimat tersebut yang ditampilkan dalam gambar itu dibacanya seperti itu, gitu Pak. Kemudian pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu observing, yang meliputi observing atau pengamatan. Jadi mereka hanya bisa mengamati dan mungkin nanti akan mereka tanyakan, Bu, kenapa tidak ada ayat yang ke-8? Mungkin di antara mereka ada yang seperti itu. Jadi buat saya mungkin untuk mereka memasangkan pesan ataupun memasangkan ayat sama lafal surat Al-Fatihah tersebut sudah hot, Pak, karena mereka memang belum mengetahui cara membacanya, baru bisa hanya menirukan bacaannya, gitu Pak. Ibu, tentang hoax ini kan bisa disesuaikan dengan tingkat intelijensi siswa ya. Jadi kalau misalnya kelas 1 sebenarnya bisa disesuaikan. Di tingkatannya itu ada gitu kan, dari mulai pengetahuan saja sampai kepada tingkatan bisa menganalisis, walaupun analisisnya masih sangat sederhana. Ya. Yeah. Oke, Pak Nurjaman ya, silakan Pak. Mana Pak Nurjaman? Silakan Pak, langsung aja Pak, jangan ini lama nunggu, kita pakai media kayak gini, online-nya harus cepat Pak. Nanti sinyal bermasalah lagi. Silakan Pak Nurjaman, ini tidak dengar lagi suara saya nih. Tapi yang lain bisa ya, jelas. Pak Sanui bisa ya. Iya. Ya, maksud saya langsung aja Pak. Barusan ke mute dulu. Ya, barusan ke mute Pak. Jelas sekarang Pak. Iya. Jelas Pak. Ya. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu media untuk buku paket siswa kelas 7 semester 2 semester ganjil, kemudian bahan video pembelajaran dan kertas untuk pembagian kelompok Pak. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama anak disuruh mengamati video pembelajaran yang saya tampilkan di layar. Kemudian anak dibagi menjadi berapa kelompok, 2 kelompok sampai 3 kelompok. Kemudian saya menggunakan game untuk
membagi kelompok tersebut supaya anak lebih gairah lagi, lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk pembelajaran. Karena metode yang saya gunakan metode box learning, jadi menggunakan game supaya anak lebih gairah dan lebih memacu semangat belajarnya. Ya, kemudian anak dibagi kelompok. Setelah itu anak mengamati video yang saya bagikan tentang sejarah Nabi Muhammad hijrah, sejarah Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Anak disuruh untuk mendiskusikan. Saya mengasih waktu 5 sampai 10 menit untuk anak mengamati video pembelajaran, kemudian anak mengamati, kemudian menuliskan dari setiap kelompok untuk nanti mempresentasikan di depan kelas. Ya, kemudian anak dipanggil per kelompok. Setelah waktunya siap, anak dituntut untuk ke depan perwakilan satu persatu. Kemudian setelah itu anak dinilai, mungkin Pak ya, dinilai untuk ketika berpresentasi, kemudian diskusinya itu ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, mungkin untuk anak yang aktif nilainya berapa. Kemudian setelah itu anak disuruh tiap kelompoknya mempresentasikan dari tiap kelompok tersebut kelompok mana yang aktif, kelompok mana yang paling bagus menjelaskannya, dikasih reward gitu buat anaknya. Kemudian di akhir anak dikasih evaluasinya tentang materi yang disampaikan, yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian sosial. Jadi anak disuruh untuk menulis atau mengerjakan soal yang saya sudah dislide-kan di PowerPoint yang saya sampaikan yang di layar itu Pak. Kemudian anak mengerjakan, setelah mengerjakan dinilai kelompok mana yang paling aktif, kemudian saya nilai, kemudian anak disuruh tiap kelompok menjelaskan. Penjelasannya mungkin sesuai kemampuan anak, disesuaikan, tapi saya menitik beratkan kepada anak supaya anak lebih bukan saja mengetahui tapi mendalami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Kalau dikaitkan dengan moderasi agama, banyak sekali sifat-sifat yang dicontohkan oleh Nabi, diantaranya sifat amanah, sifat jujur, sifat adil, kemudian ditanamkan di kehidupan sehari-hari untuk anak. Anak harus lebih meningkatkan sifat jujurnya dengan teman atau dengan guru, kemudian sifat tawakal, kemudian sifat bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Itu Pak, mungkin Pak, LKPD-nya ada di itu Pak, di RPP untuk penilaiannya. Oke, cukup. Saya kembali ke Pak Sanui ya, Pak Sanui. Ini tentang rancangan penilaian Pak ya, aspek penilaian yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, kemudian tentang soal yang dibuat berorientasi dengan HOTS. Saya kepingin Bapak jelaskan lalu kasihkan contoh soal yang berkenaan dengan HOTS tadi. Dalam penilaian hasil belajar, rubrik penilaian diskusi boleh ditampilkan itu Pak, apa namanya? Kayak nggak usah Bapak jelaskan aja. Di antaranya penilaian itu ada diskusi Pak. Diskusi itu ada 3 penilaian, 3 aspek. Yang pertama, aspek penilaian yang pertama adalah kejelasan dan kedalaman informasi. Nah, yang pertama sub A, jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi lengkap dan sempurna, maka saya kasih nilai 30. Kemudian sub B-nya, jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi lengkap dan kurang sempurna, kalau tadi sempurna Pak,
saya kasih 20 gitu. Kemudian jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasinya kurang lengkap, maka saya kasih nilai 10. Itu dalam penilaian diskusi. Kemudian dalam mencermati gambar, ya ada mencermati gambar Pak. Rubrik penilaiannya adalah keterangan nilai penilaian terhadap peserta didik adalah sebagai berikut. Poin 4, jika semua gambar diberi tanda checklist. Kemudian poin 3, jika hanya 4 gambar yang diberi tanda checklist. Kemudian yang kedua, jika hanya 3 gambar, nilai 2 jika hanya 3 gambar yang diberi tanda checklist. Kemudian 1, jika hanya 2 atau gambar yang diberi tanda checklist. Kemudian rubrik penilaiannya adalah jika si anak belum benar, jika si anak benar dan lancar, maka saya kasih nilai 4. Kemudian jika benar kemudian kurang lancar, tetapi kurang lancar, maka saya kasih nilai 3. Kemudian apabila lancar akan tetapi kurang benar, maka saya kasih nilai 2. Kemudian kalau umpamanya kurang benar dan kurang lancar, maka saya kasih nilai 1. Kemudian dalam penilaian sikapnya, ya, yaitu ada toleransi. Jadi indikatornya sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Kemudian demokratis, dalam sikap itu ada demokratis, cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Kemudian ada komunikatif, tindakan yang memperlihatkan rasa senang, berbicara, bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Kemudian kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari apa yang disampaikan. Sesuai dengan indikator yang diperlihatkan peserta didik, guru dapat melakukan penilaian melalui rubrik sebagai berikut. Ya, kriteria MK, keterangannya adalah membudaya secara konsisten. Apabila peserta didik terus-menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten, maka saya kasih nilai 4. Kemudian MB mulai berkembang apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten, saya kasih nilai 3. Kemudian MT, kriteria MT mulai terlihat apabila peserta didik sudah memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator namun belum konsisten, maka saya kasih nilai 2. Kemudian kriteria BT belum terlihat apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator, maka saya kasih nilai 1. Itu mungkin Pak dari saya. Apa suaranya Pak? Pak Nurjaman lagi ya? Siapa? Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Metode penilaian yang saya lakukan itu metode sikap spiritual Pak, yang dinilai sikap spiritual, sikap sosial, sikap nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Untuk sikap spiritual penilaiannya yaitu jadi dinilai ketika anak berdoa Pak dan tadarus Al-Quran. Kan pada langkah-langkah pembelajaran anak disuruh untuk membaca doa, kemudian membaca Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, dinilai cara membacanya bagaimana, nilai teknik
membaca bagaimana tajwidan dan makhorijul hurufnya itu dinilai. Itu sikap spiritual. Kemudian sikap sosial, pada penilaian sikap sosial teknik penilaiannya itu menggunakan instrumen penilaian jurnal atau penilaian jurnal. Jadi ketika anak melakukan diskusi, bagaimana watak anak ketika anak diskusi, apakah sikapnya bagaimana, itu dinilai, ada di format penilaiannya ada disiapkan gitu ya. Kemudian untuk nilai pengetahuan, penilaian terhadap peserta didik yang dilakukan melalui WA, bisa kan sebelumnya kemarin kan dijelaskan penilaiannya tugasnya melalui grup, dan yang kemarin baru berapa bulan ke belakang itu penilaian secara langsung. Kalau secara langsung itu bagaimana jadi menilai anak ketika kepribadiannya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan ketika dia proses pembelajaran, diskusi dengan teman, dikasih nilai gitu kan, langsung dengan bobot nilai bervariatif gitu Pak, sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian untuk penilaian keterampilan, ketika anak menjelaskan dan ketika anak ke depan untuk mempresentasikan tiap kelompok, itu bisa dinilai keaktifan anak, bagaimana anak aktif dan tidaknya menjelaskan materi yang disampaikan. Ketika anak kreativitasnya bagus, menjelaskannya bagus, itu dikasih skor 4. Kemudian intonasinya bagus, dikasih skor yang 3, kemudian penghayatan terhadap pembacaan maupun menjelaskan materi yang disampaikan ketika di depan teman-temannya ketika menjelaskan presentasi, itu dikasih nilai yang dengan skor 3. Kemudian penilaian sosial, yaitu penilaian ketika anak melakukan hubungan dengan guru. Ketika anak bertemu guru, sikapnya bagaimana, kemudian ketika bertemu dengan teman, bertemu dengan yang lebih tua daripada dia, yang lebih muda daripada dia, dinilai gitu ya, sesuai dengan kemampuan anak atau dengan kebiasaan anak masing-masing. Mungkin itu Pak. Oke, cukup ya. Ibu Siti Zuleha. Ya Pak, rancangan penilaian pada RPP saya meliputi rancangan penilaian aspek sikap, yang kedua aspek kognitif, dan yang ketiga adalah keterampilan. Yang mana pada aspek sikap saya melakukan penilaian observasi atau pengamatan, dan yang kedua adalah penilaian diri, dan yang ketiga penilaian teman sebaya. Pada penilaian sikap yang pertama, melakukan aspek perilaku yang dinilai ada 4. Ada 4 aspek perilaku yang dinilai. Yang pertama adalah bekerja sama, yang kedua jujur, yang ketiga tanggung jawab, dan yang keempat disiplin. Yang mana nilainya itu dari 76 sampai 100 kategorinya sangat baik, 51 sampai 75 baik, dari 26 sampai 50 cukup, dan dari 0 sampai 25 kurang baik. Selanjutnya penilaian sikap yang kedua adalah penilaian diri, yang mana anak itu harus mampu menilai dirinya masing-masing, diri sendiri, yang mana penilaiannya itu diantaranya selama berdiskusi anak tersebut ikut serta mengusulkan ide atau gagasan. Ketika berdiskusi, setiap anggota mendapatkan kesempatan untuk berbicara atau ikut membuat kesimpulan atau tidak. Dan skor penilaian maksimal adalah 100, kemudian 100, dan kemudian skor maksimalnya jadi 400. Sama seperti di atas, Pak. 4 kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang baik. Adapun nilainya sama seperti penilaian observasi. Dan yang
ketiga adalah penilaian teman sebaya, yang mana anak salah satu teman di kelasnya, yang mana dia harus mampu menilai siapa temannya yang mau menerima pendapat teman yang lain, mampu memberikan solusi, mampu memaksakan pendapat. Nah, mungkin ada yang memaksakan pendapat sendiri kepada anggota kelompoknya atau marah kalau diberi kritik. Dan kalau nilai terbesarnya sama seperti yang tadi, 76 sampai 100 dan lain sebagainya, dengan kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang baik. Itulah penilaian teman sebaya. Dan yang selanjutnya adalah penilaian pengetahuan, tes tulis dengan menggunakan LKPD, yaitu memasangkan pernyataan antara isi pesan surat Al-Fatihah dengan penjelasan atau nama lain dari surat Al-Fatihah itu. Kemudian yang kedua, LKPD yang selanjutnya adalah anak harus mampu menuliskan ayat dari surat Al-Fatihah yang saya buat, dari gambar yang saya berikan atau dari tugas yang saya berikan. Artinya saya hanya memberikan ayat dari surat Al-Fatihah tanpa dinomori, dan mereka harus mampu untuk menuliskan nomor dari ayat-ayat surat Al-Fatihah tersebut. Itu tes tulisnya. Dan kemudian yang kedua adalah tes lisan. Tes lisan ini saya ambil dari tanya jawab dan percakapan antara anak-anak ketika berdiskusi tentang surat Al-Fatihah. Yang ketiga adalah penugasan atau PR di rumah. Yang selanjutnya adalah penilaian keterampilan, yang mana penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja ini, aspek yang dinilainya adalah kesesuaian respon dengan pertanyaan, artinya nyambung atau tidak antara pertanyaan saya dengan jawaban anak-anak. Kalau salah bisa, artinya kalau misalnya saya suruh membacakan surat Al-Fatihah ayat ke-1, dia malah ayat ke-5. Tapi kalau misalnya saya suruh membacakan ayat kedua, tapi mereka malah membacakan surat Al-Ikhlas, itu kan tidak sesuai. Dan yang selanjutnya adalah keserasian kata. Artinya, apakah kata di ayat tersebut utuh atau tidak. Yang selanjutnya kesesuaian penggunaan tata bahasa, dan yang keempat adalah pelafalan. Ada pelafalan yang masih belum betul atau tidak jelas, ada yang sudah agak fasih ataupun lain sebagainya. Dan nilainya 100 sangat baik, 50 kurang baik, 75 baik, 25 tidak baik. Dan untuk soal hotnya mungkin itu Pak, memberikan nomor pada ayat surat Al-Fatihah, ayat per ayat untuk surat Al-Fatihah. Itu Pak. Oke, makasih Bu Juleha. Ini yang sama-sama. Pertanyaan terakhir ya, nanti sekalian singkat saja. Pertanyaan terakhir, mungkin dari Pak Nurjaman dulu. Tentang moderasi beragama, mungkin pernah dengar ya istilah moderasi beragama, sikap toleran, menghargai pendapat orang lain. Apa yang Bapak ketahui tentang moderasi beragama, lalu kalau dikaitkan dengan sekolah, di sekolah Bapak mengajar, kira-kira bagaimana implementasi moderasi beragama di tempat Bapak itu, terutama kepada peserta didik. Silakan Pak Nurjaman dulu. Bismillahirrahmanirrahim, Mbak. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan. Untuk moderasi beragama, itu kan khususnya di sekolah saya, yang mana sekolah saya berada di gunung Pak, jauh dari kota. Emang tapi di kampung juga untuk tingkat kenakalan anak juga itu sudah memang dikarenakan ada internet gitu ya. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan moderasi beragama khususnya di sekolah saya yang ada di pegunungan, itu tingkat untuk kenakalan remaja itu khususnya dalam bidang toleransi emang udah alhamdulillah tidak ada masalah ya Pak ya. Dikarenakan emang sekolah saya
semua beragama Islam, gitu ya. Jadi mungkin untuk kepribadian anak, untuk saling memahami dan saling menghargai pendapat ketika berpendapat, kemudian ketika menjelaskan tentang materi yang disampaikan, khususnya pada materi yang saya sampaikan di RPP itu, jadi anak dituntut untuk bisa berdiskusi, kemudian bersifat jujur, bersifat amanah sesuai dengan sifat-sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin gitu, Pak. Cukup, Pak Sanui? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Moderasi beragama artinya adalah kaitan moderasi beragama dengan RPP yang saya buat itu sangat berkaitan, Pak, karena materinya adalah membaca, mengartikan, kemudian memahami surat Al-Kafirun. Nah, dalam surat Al-Kafirun itu ada bunyi ayat yang ke-6, yaitu lakum dinukum waliyadin. Artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ini adalah sangat kaitan erat dengan moderasi beragama yang kita maksud, bahwa di dalam beragama kita harus ada saling menghormati, kemudian saling menghargai, kemudian dalam arti toleran. Artinya ketika kita beribadah, ya menghormati di sini tidak kita ikut beribadah dengan agama lain, tidak. Maksudnya apa? Menghormati ketika ada waktu, umpamanya dalam agama Islam ada waktu beribadah ketika kegiatan, umpamanya kemudian ada waktu zuhur, maka kita harus saling menghormati agama lain, gitu. Kemudian umpamanya teman kita, kita ketika ada kegiatan rapat, umpamanya ada, jangan sampai kita mengadakan rapat di hari Minggu. Nah, untuk Cukup, saya kira. Oke, cukup Pak Sanu ya. Ibu ini lagi, Bu Juleha. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya RPP saya dengan moderasi beragama, Quran surat Al-Fatihah itu seperti saya tadi jelaskan, bahwa kandungannya adalah tentang pesan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, juga taat beribadah dan meminta hanya kepada Allah, serta Allah hanya menerima ajaran yang satu, yaitu ajaran Islam saja. Yang pertama, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu tidak membeda-bedakan, baik itu kaya atau miskin, muslim atau tidak. Nah, pesan inilah yang saya ingin sampaikan, dan supaya tidak selama itu salah dia harus menegakkan keadilan, dan selama itu benar dia juga harus berbuat adil, seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua, beribadah dan meminta hanya kepada Allah. Artinya meskipun kita hidup bermasyarakat dengan yang berbeda agama, menghargai keyakinan, menghargai perbedaan antara suku, agama, dan budaya, tetapi ketika beribadah jangan sampai kita mencampur adukan. Artinya kita beribadah dengan ajaran kita masing-masing, jangan sampai kita mencampur adukan dengan ajaran mereka dan atau bahkan ikut-ikutan dengan ibadah mereka. Dan yang selanjutnya, kita harus yakin bahwa agama Islam ini adalah agama yang satu-satunya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mengikuti langkah-langkah orang Nasrani dan Yahudi, yang mana orang Nasrani itu tidak mempunyai ilmu, akan tetapi mereka beribadah. Artinya ibadah mereka tanpa ilmu, dan itu termasuk orang yang sesat. Kemudian kalau Yahudi, orang yang berilmu tapi tidak beramal, karena mereka tidak mau mengamalkan ajaran yang sesungguhnya yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kemudian untuk penerapannya, dikarenakan SD Negeri 2 Sukahurip itu memang lingkungannya muslim semua, tetapi di samping sekolah itu ada makam, Pak, yang mereka sebut bong Cina itu, yang mana bukan mayoritas, semuanya itu adalah beragama Kristen. Jadi mereka sudah tahu bahwa mereka harus menghargai bahwa di sana ada makam Cina yang meskipun
keyakinannya berbeda dan mereka tidak pernah membuat gaduh ataupun sebaliknya, dan lingkungannya pun juga kalau dimintai bantuan untuk membuat liang lahat mereka juga ikut ikut berpartisipasi tanpa meminta imbalan atau apapun gitu Pak. Oke, cukup Bu. Di Bapak Ibu, saya kira cukup untuk kita hari ini. Saya minta di WA kawan-kawannya Bu gabung bersama lagi untuk terakhir. Oke, Pak Nui, wah mantap tadi ngajinya luar biasa. Bu Juleha, Pak Aib, kemudian Bu Kurnia. Makasih ya, mohon maaf ya. Makasih banyak. Sama-sama, Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pamit. Atur nuhun. Ya, sama-sama.